KKSS Kepri sudah mengamanahi saya tugas dan tanggung jawab. Jauh berjalan ke negeri Kelantan, Kelantan di hulu beraur duri. Inilah kami, keluarga Sulawesi Selatan, hadir di Kepri membangun negeri. Begitulah sebaik pantun mengawali sebuah cerita dan harapan kerukunan keluarga Sulawesi Selatan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau untuk terus menjaga kerukunan, menjaga budaya, merajut kebersamaan dan keberagaman dalam upaya membangun negeri. Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang disingkat KKSS merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang menghimpun warga Sulawesi Selatan yang berada di perantauan di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Badan Pengurus Wilayah KKSS di Kepulauan Riau sudah terbentuk sejak tahun 2008 silam, yang dahulunya dinahkodai oleh Haji Andi Anhar Khalid sebagai ketua pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Daeng Muhammad Yatir sebagai ketua kedua, dan selanjutnya melalui musyawarah wilayah keempat pada tanggal 24 Mei 2024, maka terpilihlah ketua BPW KKSS Kepri periode 2024 hingga 2029, yakni Adi Indra Pawenari. Berdasarkan musyawarah wilayah tersebut, maka penting untuk dilakukan pelantikan dan pengukuhan sebagai deklarasi berlakunya kepengurusan yang baru untuk menjalankan visi dan misi KKSS Kepri ke depannya dalam menahkodai keluarga besar Sulawesi Selatan di bumi segantang lada Kepulauan Riau. Kegiatan pengukuhan dan pelantikan yang sangat meriah ini dilaksanakan di Bilangan Tugu Siri pada Sabtu 13 Juli 2024 di Kota Tanjung Pinang. Pelantikan dan pengukuhan Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kepri ini dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh politik dan pejabat di Provinsi Kepulauan Riau, pengusaha, unsur forum komunikasi pemerintah daerah, pengurus BPD KKSS Kabupaten dan Kota di Kepri, pengurus KKSS di wilayah provinsi lainnya, hingga Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat KKSS Mukhlis Fatahna, serta Gubernur Kepulauan Riau. Kegiatan ini diawali dengan pertunjukan pencaksilat khas Bugis dari Tunas Muda Sayap Raja Wali Kota Batam. Beragam gerakan silat yang dipertunjukkan ini tentunya sebagai warisan budaya untuk memperkenalkan seni bela diri dari suku Bugis di Kepulauan Riau. Berikutnya, tari persembahan atau makan sirih juga dipertunjukkan sebagai tarian persembahan dari budaya Melayu untuk menghormati tamu yang hadir. Tarian ini dibawakan oleh Sanggar Seni Bintan Telani. Pemberian sirih memiliki makna saling menghargai serta menghormati tamu. Tidak lupa juga dengan pelafalan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Ustadz Basir sebagai pembuka untuk menggapai keberkahan acara pelantikan dan pengukuhan, serta doa yang dipimpin oleh Ustadz Humaydi. Kemudian pembacaan laporan panitia penyelenggara pelantikan dan pengukuhan BPW KKSS Kepulauan Riau oleh Abdul Rauf Rahim sebagai sebuah informasi penyelenggaraan, maksud dan tujuan, serta makna dilaksanakannya kegiatan ini. Acara selanjutnya adalah prosesi pelantikan.
yang didahului dengan pembacaan surat keputusan Badan Pengurus Pusat KKSS atas susunan kepengurusan Badan Pengurus Wilayah KKSS Kepulauan Riau periode 2024 hingga 2029 oleh Abdul Karim selaku Sekjen BPP KKSS. Sebagai Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Kepulauan Riau masa bakti tahun 2024-2029. Satu persatu pengurus BPW KKSS yang akan dilantik mengisi panggung untuk nantinya secara prosesi dan simbolis dilantik menjadi pengurus BPW KKSS Kepulauan Riau. Pelantikan berjalan dengan hikmat yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, yakni Muklis Patahna. Pelantikan dan pengukuhan ini diawali dengan pembacaan ikrar serta penyerahan pataka atau bendera KKSS Kepulauan Riau kepada Ketua BPW KKSS Kepri yang baru sebagai simbol pemberian tanggung jawab serta memiliki makna dalam mengemban amanah ke depannya dalam menahkodai kepengurusan dan organisasi kerukunan keluarga Sulawesi Selatan di Kepulauan Riau. Setelah prosesi pelantikan, maka Ketua BPW KKSS Kepri, yakni Adi Indra Pawenari memberikan sambutan. Sebagai nahkoda KKSS di Kepulauan Riau yang baru, tentunya menjaga harmonisasi etnis adalah hal yang utama dalam membangun keberagaman di Kepulauan Riau. Berpedoman pada di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung adalah sebuah falsafah untuk terus menjunjung tinggi nilai kearifan lokal dalam membangun Kepulauan Riau dalam kebersamaan. KKSS Kepri sudah mengamanahi saya tugas dan tanggung jawab untuk mengantarkan KKSS Kepri menuju kejayaannya 5 tahun ke depan. Karena itu sejak muswil hingga acara pelantikan pengurus pada malam hari ini saya wanti-wanti betul para panitia untuk tidak menerima sumbangan atau donasi dari manapun termasuk dari calon gubernur, bupati, wali kota sehingga KKSS tidak terafiliasi dengan kepentingan politik manapun. Beberapa tokoh juga diberi kesempatan dalam memberikan sambutan dan ucapan selamat kepada pengurus BPW KKSS Kepri yang baru, seperti Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat KKSS yang memberikan pesan akan segera melakukan konsolidasi kepada para DPD KKSS di kabupaten dan kota. Tidak lupa juga sambutan dan pesan dari Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Iqbal M. Suhaib selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pesan tertulis yang dibacakan bahwa semoga BPW KKSS Kepulauan Riau dapat membangun silaturahmi kepada sesama dan mampu menjaga nama baik daerah asal, yakni Sulawesi Selatan, dalam membangun Indonesia umumnya serta Kepulauan Riau secara khususnya. Sambutan berikutnya yakni Gubernur Kepulauan Riau Haji Ansar Ahmad yang memberikan selamat dan sukses kepada BPW KKSS Kepulauan Riau sebagai induk organisasi keluarga besar Sulawesi Selatan di Bumi Sedantang Lada. Gubernur Kepulauan Riau berharap dapat terciptanya sinergitas antar elemen dan lapisan masyarakat dalam menciptakan persaudaraan yang erat dan harmonis di Kepulauan Riau. Selain acara formal, dalam kegiatan pengukuhan dan pelantikan BPW KKSS Kepri ini tentunya diwarnai juga dengan acara hiburan. Hiburan ini menjadi acara puncak sebagai sebuah malam keakraban dan kebersamaan keluarga Sulawesi Selatan dengan masyarakat Kota Tanjung Pinang yang hadir di bilangan Tugu Siri. Hiburannya berupa panggung musik yang dibawakan oleh artis nasional yang berasal dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ya, dia adalah Evi Masamba yang juga merupakan juara 1 dalam ajang pencarian bakat menyanyi dengan genre dangdut bernama The Academy. Keceriaan dan keseruan pada penampilan Evi membuat para tamu undangan untuk bersama-sama melantunkan lagu
serta ikut berjoget bersama dalam sukacita. Masamba, namun finalis The Academia lainnya juga hadir dalam memeriahkan acara BPW KKSS ini. Ya, dia adalah Daeng Hasbi, salah satu finalis dalam The Academy pada 2022 silam. Semakin larut malam tentunya tidak membuat surut para tamu undangan untuk terus menyaksikan para artis kesayangan mereka dalam melantunkan lagu-lagunya, berjoget bersama, tersenyum bersama, serta saling merekam melalui smartphone yang mereka miliki dalam setiap penampilan artis di atas panggung. Kebersamaan ini adalah hal yang membawa keceriaan dan keseruan tersendiri bagi para pecinta dangdut yang hadir dalam mengisi akhir pekan di alun-alun kota Tanjung Pinang, Tugu Siri. Ya, inilah dia pelantikan dan pengukuhan BPW KKSS Kepulauan Riau. Hadir dengan membawa pesan budaya, menjalin persaudaraan, merekatkan tali silaturahmi, memberi semangat juang untuk membangun negeri, serta berbagi keceriaan untuk sebuah goresan cerita, tawa, dan sukacita. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi dalam sambutan, mari kita menjaga kerukunan ini melalui KKSS. Kami berharap ke depan ini bisa makin jaya lagi, apalagi Kepri ini peran orang-orang perantau Sulawesi Selatan cukup fenomenal, seperti yang sudah dilakukan Raja Haji Fisabilillah, terus ada Daeng Cela, Daeng Marewa. Nah, inilah contoh-contoh seperti ini yang akan kita teladani ke depan. Ya, sesuai dengan deklarasi KKSS bahwa ke depan kami harus berbuat semakin kuat lagi, terutama terhadap program-program sosial yang berkaitan dengan kebudayaan. Itu yang menjadi program prioritas kami, program sosial dan kebudayaan. Ya, mari kita jaga kekompakan ini. Hari ini sudah kita buktikan bahwa seluruh BPD dari kabupaten kota seluruh Kepulauan Riau hadir pada hari ini, bahkan dari Papua Barat juga tadi hadir untuk memberikan support kepada KKSS Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini tentu menjadi semangat kita untuk semakin kuat dan bersatu dan kompak lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlis Patahna, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Setelah mengikuti dan melantik dan mengesahkan pengurus baru Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Selatan Provinsi Kepri, harapan saya tentu sangat besar. Bagaimana yang pertama mewujudkan tujuan KKSS. Seluruh program-program Kepri saya harapkan merujuk kepada mempercepat tercapainya tujuan KKSS. Tujuan KKSS itu pertama bagaimana tolong-menolong, bantu-membantu sesama warga dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua adalah menjaga budaya, adat istiadat, nilai-nilai Sulawesi Selatan di Kepri. Yang kedua bagaimana membangun sumber daya manusia. Sehingga anggota KKSS ini di seluruh Kepri bisa berperan aktif dimanapun bidangnya, apakah dia akademisi, saudagar, politisi. Kalau SDM-nya unggul, pasti
berperan di sini, dipakai di sini. Kan ini banyak intelektualnya, saya lihat ada profesor, ada doktornya. Rumuskanlah untuk kemanfaatan warga KKS pada khususnya dan warga Kepri pada umumnya. Karena eksistensi KKSS kalau dia bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Ewako KKSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan dan pengukuhan BPW KKSS Kepri ini memberikan makna sebuah cerita. Ianya hadir memberikan asa untuk harmonisasi budaya. Budaya yang berkembang dari masa ke masa, menciptakan bangsa yang penuh cita-cita. Kebersamaan adalah hal yang utama, membangun negeri adalah tujuan bersama. Raih semangat untuk terus bergerak menggoreskan cerita. Cerita hari ini dari kerukunan keluarga Sulawesi Selatan untuk semua. Gapai mimpi, satukan hati untuk sebuah cerita di hari nanti.